Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fajri. Nama saya Laksamana Rafael Bahri. Nama Nama saya saya Valencia Putri. Nama saya Anissa Nurul Audrey. Selanjutnya, saya akan membahas analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Menurut Harahap 2016, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan maupun antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Sedangkan analisis rasio keuangan adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Next. Menurut Fahmi 2015, analisis rasio keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan bersangkutan. Menurut Harry 2018, analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai pemikiran yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Next. Jenis-jenis analisa rasio. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio profitabilitas. Selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Nurul Audrey. Yang selanjutnya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan atau entitas dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Rasio ini menggambarkan sejauh mana aset lancar atau likuid perusahaan seperti kas dan investasi jangka pendek dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Pertama, rasio likuiditas memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Dengan mengetahui seberapa likuid perusahaan, pemangku kepentingan dapat menilai risiko likuiditas yang mungkin dihadapi perusahaan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Kedua, rasio likuiditas membantu pemangku kepentingan seperti pemilik saham, kreditor, dan investor dalam pengambilan keputusan. Pemilik saham dapat menggunakan rasio likuiditas untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menilai sejauh mana perusahaan mampu membayar dividen. Metode pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Yang kedua ada quick ratio, aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Yang ketiga ada cash ratio, yaitu kas ditambah setara kas dibagi utang lancar. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan atau entitas dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka panjang. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan dapat melunasi utang jangka panjangnya dan mempertahankan kelangsungan operasionalnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas membantu dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjangnya dan memperoleh dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dengan menggunakan rasio solvabilitas, pemangku kepentingan seperti pemilik saham, kreditor, dan investor dapat mengevaluasi risiko kebangkrutan perusahaan dan menentukan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
Ini ada metode pengukuran rasio solvabilitas. Pertama, yaitu rasio utang terhadap ekuitas, yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan utang jangka panjang bagi ekuitas. Selanjutnya ada rasio total utang terhadap aset, total debt to asset ratio. Total debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Selanjutnya ada rasio penutup bunga atau interest coverage ratio. Interest coverage ratio adalah laba bersih sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Arti dari rasio aktivitas adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, akibatnya akan menimbulkan biaya atau beban dan menekan profit yang akan diperoleh. Begitu juga sebaliknya, aset yang digunakan secara efektif akan menghasilkan keuntungan yang optimal sehingga dapat mengontrol beban. Next. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Pertama, membantu perusahaan atau bisnis dalam membandingkan perkembangan pada lini usaha yang setara. Kedua, mengidentifikasi masalah serta membantu perusahaan dalam melakukan koreksi yang dibutuhkan terhadap aktivitas bisnisnya. Ketiga, menyederhanakan analisis melalui penyediaan data keuangan menggunakan format yang lebih simpel agar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih optimal dan tetap sasaran. Yang keempat, investor mampu menggunakan informasi dari rasio ini guna membantu mengoptimalkan aktivitas investasi atau penanaman dananya karena proses evaluasi dan analisisnya didasarkan pada data serta angka yang akurat. Metode pengukuran rasio aktivitas. Yang pertama, rasio total aset turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata jumlah aset. Yang kedua, rasio current asset turnover. Rumusnya penjualan bersih atau net dibagi rata-rata aset lancar. Ketiga, rasio working capital turnover. Rumusnya penjualan dibagi perataan modal kerja. Keempat, rasio account receivable turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi perata piutang bersih. Yang keempat, analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja sesuatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah atau profitability ratio diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang biasanya dinilai oleh investor dan kreditur atau bank. Tujuannya adalah untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor. Selain itu, rasio ini juga dapat mengukur besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Metode pengukuran rasio profitabilitas. Yang pertama, profit margin. Rumusnya laba dibagi penjualan. Kedua, return on asset. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Yang ketiga, return on investment. Rumusnya pendapatan investasi dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Yang keempat, return on equity.
Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima, earning per share. Rumusnya laba bagian saham bersangkutan dibagi jumlah saham. Yang keenam, contribution margin. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Sekian, terima kasih atas presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.